Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Susi Susana SPD. Saya adalah peserta ujian kinerja UKM PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor peserta 321153001892, nomor induk mahasiswa 5252112587. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 bulan Oktober 2025, saya akan mempraktikkan pembelajaran dengan tema sebab-sebab Nabi Hijrah ke Madinah yang akan dilaksanakan di kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Neglasari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu. Nah, baca doa dipimpin oleh KM. Silakan. Duduk sikap, sikap. Sebelum belajar kita berdoa mulai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alif, Hujan. Teman kita yang lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan teman kita cepat sembuh dan cepat lagi kembali sekolah belajar bersama. Nah, sebelum kepada materi, biar belajarnya tambah semangat, kita ice breaking dulu ya. Kita tepuk ya, semuanya berdiri. Oke, siap? Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Satu kali lagi biar tambah semangat. Siap? Nah, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, silakan duduk kembali. Nah, kita akan belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Kita akan menyaksikan dulu sebuah video.
video tentang kisah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada yang tahu apa sebab Nabi hijrah ke Madinah? Ya, Mina? Karena dakwah Nabi di kota Mekah semakin sulit. Ya, betul. Terus siapa lagi yang tahu? Ya, Din? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Jadi sebab-sebab Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah karena dakwah Nabi semakin sulit karena orang kafir Quraisy. Terus karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian dapat menjelaskan sebab-sebab Nabi hijrah, menceritakan kisah peristiwa Nabi hijrah, membuat alur cerita kisah perjalanan Nabi hijrah, menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meneladani perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat, membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian dan bertanggung jawab, meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Awal perjalanan pada tanggal 27 Safar tahun 14 kemudian bertepatan dengan tanggal 12 atau 13 September 622 Masehi. Di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad pergi ke kota Madinah. Beliau bersama Abu Bakar tinggal di dalam gua Sur. Bahkan beliau berjalan dengan ujung-ujung jarinya, berjinjit pikiran Nabi sareng Abu Bakar, supaya tidak meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri oleh siapa? Oleh pemuda-pemuda pilihan dari kaum kafir Quraisy. Jadi Nabi pergi ke Madinah itu dengan sembunyi-sembunyi dari orang kafir Quraisy, dari penduduk Mekah. Berada di dalam gua Sur selama 3 malam bersama siapa? Abu Bakar. Nah, jadi Abu Bakar dan Nabi menginap di dalam gua Sur selama 3 malam, yakni malam Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ketika sampai di Madinah, Nabi disambut oleh penduduk Madinah dengan kalimat Tola'al badru alaina. Apa? Baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Tola'al badru alaina min saniyatil qadar wajaba syukru alaina pada hari hidayah. Hikmah Nabi hijrah ke Madinah. Apa hikmahnya? Hikmah Nabi hijrah ke Madinah yaitu dakwah Nabi di kota Madinah semakin berkembang dan mengalami kemajuan. Jadi beda ya, kalau di Mekah dilarang oleh penduduk Mekah kafir Quraisy, tapi kalau di Madinah dakwah Nabi semakin pesat, semakin berkembang, maju, ya, disambut hangat oleh penduduk Madinah. Nah, sekian penjelasan dari Ibu untuk materi hari ini. Akan bagi kelompok. Hitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Siap? Siap. Ya, mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita bagi terus ke grupnya. Kelompok 1 di sini. Ya. Pindah. Bawa kursinya. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 di sini. Ini ada mejanya satu di
Jadi kalian disuruh membuat 5 pertanyaan tentang materi yang tadi yang sudah dijelaskan. Setelah membuat 5 pertanyaan, nanti pertanyaannya ditukar sama kelompok yang lain. Kelompok 1 sama kelompok 3, kelompok 2 sama kelompok 4, kelompok 3 sama kelompok 1, tuker-tuker. Kelompok berapa tadi? 4 sama kelompok 2. Ya, pertanyaannya ditulis di kertas 1 lembar. Sudah paham? Paham. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan ya. Ya, mana? Kita satu-satu. Ya, nama kelompok. Kelompok berapa, Gina? 3. Ya. Ya, nama kelompok di sini ditulis. Nanti di kertas lembarnya juga ditulis ya nama kelompoknya. Ditulis nama kelompok berapa? 2. Terus di sini kelompok 2. Pertanyaan kelompok 2. Ya, kelompok 4. Kelompok 4. Harus bekerja sama ya. Jangan satu orang yang kerjanya, tapi semua anggota kelompoknya juga harus bekerja. Harus sama-sama mencari pertanyaan. Kita sama
selesai. Bagaimana belajarnya? Senang? Alhamdulillah. Nah, sebelum berdoa pulang, Ibu simpulkan dulu pembelajaran hari ini, yaitu jadi setiap muslim harus menerima ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menerima peristiwa yang sudah terjadi kepada kita. Contohnya seperti hijrah Nabi dari kota